Halo guys, ketemu sama gue, nama yang sering disebut kalau lagi ngomongin balapan MotoGP. Yap, gue Rossi tanpa Valentino. Kalau biasanya gue bosen ditanya mulu soal balapan MotoGP, tapi kali ini gue mau ngobrolin tentang balapan MotoGP. Ngomongin balap motor, pastinya di lintasan balap motor atau sirkuit dong, bukan di jalanan umum. By the way, Indonesia udah punya sirkuit kebanggaan loh, udah tahu kan? Yap, sirkuit Mandalika. Dengar-dengar setelah sukses menggelar WSBK pada November 2021 kemarin, sirkuit Mandalika lagi dikenal dunia, gara-gara bakal menggelar balapan MotoGP. Sebagai ajang balap terkeren dan terbesar di dunia, MotoGP udah ngerilis kalender balap pada musim 2022. Dan istimewanya ada 2 lintasan baru yang bakal masuk dalam kalender. Salah satunya Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika. Seri MotoGP Indonesia pada 2022 rencananya akan terselenggara pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Itu artinya Fabio Quartararo dan kawan-kawan akan menjajal lintasan balap baru di sirkuit Mandalika sepanjang 4,3 km yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan faktanya, ini kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah bagi event balap kelas dunia setelah 24 tahun. Lama juga ya. Jadi dulu Indonesia pernah menyelenggarakan MotoGP pada 1997, tepatnya di sirkuit Sentul. Pernah berpikir nggak sih, kenapa Indonesia bisa jadi tuan rumah MotoGP? Jadi gini, dikatakan oleh penyelenggara MotoGP, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling penting bagi penyelenggaraan MotoGP. Kenapa bisa ya? Jadi disebutkan oleh penyelenggara MotoGP, Asia merupakan wilayah terpenting untuk industri sepeda motor di dunia loh. Apalagi Indonesia yang merupakan salah satu pasar terbesar sepeda motor. Dengan populasi yang besar dan minat masyarakat Indonesia pada motorsport, jadi alasan penting untuk memulai era baru MotoGP. Gitu katanya. Kita patut bangga sih, karena untuk tuan rumah di kawasan Asia Tenggara, sirkuit Mandalika jadi lintasan pertama yang disambangi MotoGP. Dan setelahnya baru jadi tuan rumah adalah Thailand dan Malaysia. Bangga jadi tuan rumah boleh, tapi apa aja sih manfaatnya? Garis besarnya gini, ketika negara kita jadi tuan rumah ajang balap internasional, perhatian seluruh penggemar MotoGP dari seluruh dunia bakal tertuju sama negara kita. Dan otomatis Indonesia jadi lebih dikenal sama dunia dong. Kalau Indonesia terkenal, otomatis akan menggerakkan banyak sektor. Contohnya, pariwisata, investasi, ekonomi, kerjasama, dan lainnya. Dan lebih dekatnya lagi, penggemar MotoGP di Indonesia kan terbilang banyak dan antusiasmenya pun cukup tinggi. Ketika tiket nonton MotoGP terjual, banyak orang datang ke daerah NTB dan disitulah para peluang pariwisata dan UMKM untuk unjuk gigi dan bangkit dari masa pandemi.